Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Selain dengan Dr. Erlina Burhan dan juga Mas Doni Gahral, kita juga sudah terhubung dengan narasumber berikutnya, yaitu Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Baik, Pak Emil, saat ini Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus corona terbanyak kedua di tanah air dengan hingga saat ini 1.536 kasus kalau saya tidak salah. Kemudian bagaimana Pak sebenarnya ini hubungannya dengan pertambahan dari klaster-klaster baru yang ada? Kemudian juga klaster-klaster baru ini di mana saja Pak di Jawa Timur? Ya baik, kita memang melakukan identifikasi. Tadi saya mendengar istilah 3T, tracing, tracing, tracing. Dan kami setuju bahwa itu adalah langkah proaktif. Cara kerjanya adalah dua. Satu, bersumber dari pasien positif maupun PDP. Jadi kalau pasien dalam pengawasan atau pemantauan itu atau positif, kita cari kontak eratnya. Nah, ini sebagai contoh kemarin di salah satu pabrik rokok ada pasien positif, 2 meninggal, kita ekspansi menjadi 16, menjadi 165, tambah lagi 323. Nah, dari 52 klaster yang mungkin sudah terpublikasi dari preskon sebelumnya, ini sebenarnya memang kita mendefinisikan klaster ini cukup rigid, cukup ketat. Artinya baru ada 2 saja pasien yang bisa kita telusuri dari mana mereka saling terkait, itu sudah kita definisikan sebagai klaster. Dan kita punya total kurang lebih 52 klaster. Yang besar klasternya ini adalah salah satunya di klaster pelatihan haji. Jadi klaster pelatihan haji ini total tetapi sudah stagnan, tidak ada laporan baru sampai hari ini 167 kasus. Kemudian ada sebuah pondok pesantren di daerah Magetan yang total 46, tetapi proses rapid testing dan swab masih terus dilakukan oleh tim tracing. Dan kemudian juga yang dari pabrik rokok kami sampaikan tadi yang sudah terswab dan positif sampai hari ini 77. Dan kami mengidentifikasi lagi, jadi perlu kami sampaikan bahwa kerjasama dari Bupati Wali Kota adalah sangat penting. Jawa Timur dengan luas hampir 50.000 km persegi, ini kalau diibaratkan dengan negara, Belanda itu masih lebih kecil daripada seluruh Jawa Timur. Dan kita memiliki 38 kabupaten kota. Nah, ini salah satunya kita berterima kasih, salah satunya Bupati Bojonegoro juga telah memberikan identifikasi langkah proaktif. Dari 3 pasar dilakukan rapid testing, ada 168 yang reaktif. Ibu Gubernur sudah menugaskan hari ini 71 diswab dan besok akan diswab lagi 74. Bahkan dari provinsi juga menyediakan aset untuk menampung mereka yang sudah reaktif, artinya sudah ada indikasi dari rapid test di gedung BLK, Balai Latihan Kerja di Senaker yang Jawa Timur, atau di kantor UPT Dinas Sosial Jawa Timur. Jadi artinya bahwa klaster-klaster ini, kita dari klaster ada yang klaster cuma 2 orang sampai klaster yang isinya bisa 167 orang, semuanya dilakukan active tracing, diketuai oleh Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar, Bapak Dr. Kohar. Baik, Dr. Erlina, kita sudah mendengarkan keterangan dari Pak Wagub Jawa Timur tentunya mengenai pertambahan kasus dan juga klaster baru di sana. Tanggapannya, Dok? Dengan adanya peningkatan klaster termasuk juga jumlah kasus di Provinsi Jawa Timur ini. Ya, saya senang sekali dengan Pak Wakil Gubernur, Pak Emil Dardak yang sudah melaksanakan 3T tadi. Jadi secara global itu istilah 3T itu adalah tracing, testing, dan tracing. Nah, itu bisa kita Indonesiakan dengan mudah, sama-sama 3T. Tracing itu telusur, testing itu tes, tracing adalah tata laksana. Jadi kita juga punya istilah 3T. Jadi kalau ditemukan kasus seperti klaster ini, ditelusuri kontaknya siapa saja. Nah, kalau ada di antara kontak itu kemudian kita curiga juga merupakan PDP, maka dilakukan tes. Nah, setelah tesnya keluar, akhirnya kita tata laksana. Ini kasus akan kita perlakukan seperti apa. Jadi kita juga bisa mempopulerkan istilah 3T ini. Mbak Putri, tolong dipopulerkan. 3T kita adalah telusur, tes, dan tata laksana. Baik, Dok. Jadi sudah bagus sekali yang dilaksanakan oleh Pak Wakil Gubernur bahwa Provinsi Jawa Timur sudah melakukan tracing terhadap orang-orang yang ditemukan itu kontaknya siapa saja, dan juga
bahkan sudah direncanakan untuk dilakukan tes. Tinggal nanti kalau tesnya keluar, tinggal ditata laksana kemudian seperti apa. Kalau ini terus digulirkan, terus dilakukan, insya Allah saya yakin angka kita akan declining, melandai, dan kalau sudah landai mungkin saya akan setuju untuk kita melakukan relaksasi PSBB, tapi tentu saja tetap disiplin, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap menjaga imunitas. Baik, Pak Emil, apakah dari seluruh kasus yang ada di Jawa Timur ini sudah bisa teridentifikasi asal ataupun klasternya? Karena dari informasi terakhir yang kami dapatkan di Jawa Timur, ada 628 kasus yang masih belum teridentifikasi klasternya, Pak Emil. Total dari 52 yang kami sebutkan tadi, itu ada 1.220. Ada 1.220 kasus, sedangkan tadi sebagaimana kita kutip, angka hari ini, kalau kemarin per tanggal 10, karena kami ini preskon untuk tanggal 11 masih ongoing, itu kemarin 1.491. Dan di dalam data yang kami pegang untuk kasus dari Sampurna saat itu, dari rokok masih 41, hari ini naik menjadi, sebagaimana saya sampaikan, 77. Jadi total mungkin 1.250 kasus dari total sekitar 1.500 kasus ini, klasternya sudah teridentifikasi. Baik, Pak Emil, hadirnya klaster. Dan tadi ya? Bu Dokter juga, Bu Dokter tadi sampaikan, saya dengarnya tadi kurang clear, ternyata tracing, treating, dan tata laksana. Saya pikir betul sekali bahwa setelah di tracing ada kuratif. Nah, ini yang ingin kami sampaikan, bahwasanya kita telah melakukan langkah yang sangat-sangat intensif, Ibu Gubernur, untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit, kapasitas bed. Jadi dulu kita hanya memiliki ruang dengan isolasi negatif, pressure dan ventilator itu hanya 24. Hari ini sudah meningkat menjadi 132. Kemudian isolasi tekanan negatif tanpa ventilator dari awal 55 menjadi 693. Dan isolasi tanpa tekanan negatif 950 sekarang itu meningkat 3 kali lipat dari sebelumnya kurang lebih. Dan ruang isolasi yang sedang dikembangkan lagi untuk negative pressure ada lagi 550. Jadi total bed kita ditambah dengan ruang observasi ini ada 3.276. Nah, namun tadi kalau kita jumlah pasien yang konfirmasi positif aktif dan pasien dalam pengawasan yang masih dirawat, itu total ada 2.900 lebih, mendekati 3.000. Artinya memang kita sangat-sangat intensif mencoba meningkatkan kapasitas untuk melakukan penanganan kepada pasien. Ada konversi seperti Puslitbang Humaniora yang akan digunakan untuk merawat, lalu di Lamongan juga sedang dikembangkan rumah observasi. Dan ada tambahan 15 rumah sakit rujukan per status kemarin, yang tentunya kita lakukan segala langkah support seperti penyediaan APD, alat pelindung diri, dan sarana prasarana medis. Baik, Pak Emil Dardak, terima kasih untuk waktunya dan juga berkenan untuk memberikan informasi. Kita harapkan dengan peningkatan adanya fasilitas kesehatan yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Emil, ini kemudian juga bisa memberikan pengobatan dan juga perawatan yang maksimal kepada para pasien dan juga mencegah adanya klaster ataupun kasus-kasus baru. Sekali lagi terima kasih Pak Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur. Dan Dr. Erina juga terima kasih sudah berkenan untuk bergabung. Terima kasih. Jadi pesannya 3T ya, Dok ya. Ada tes, telusur terlebih dahulu, telusur, tes, dan tata laksana. Dan tata laksana. Baik. Tolong Mbak Putri, saya titip 3T itu disebarluaskan agar mudah diingat. Baik, pastinya Dr. Erina. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, Dok. Dan Mas Doni Garal, kita masih akan berbincang-bincang. Tentunya nanti juga kami akan datangkan satu lagi narasumber bersama saya di studio. Tapi setelah jeda berikut ini, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan segera kembali.